Pemilihan Umum menggelar forum group discussion bersama akademisi, jurnalis, pemerintah, dan masyarakat sipil membahas pelaksanaan debat Capres-Cawapres. Serap masukan lewat sejumlah pihak, termasuk pemerintah, akademisi, hingga jurnalis. KPU terus mematangkan konsep debat Capres-Cawapres yang akan diselenggarakan selama 5 kali. Pematangan konsep meliputi tema, mekanisme, hingga durasi yang efektif saat debat bagi Capres-Cawapres. Sejumlah orang yang kita anggap paham dan tahu tentang mekanisme debat Capres-Cawapres. Ada dari kalangan akademisi, ada kalangan pemerintah, kemudian ada kalangan jurnalis atau media, dan juga ada teman-teman dari NGO atau masyarakat sipil. Ini ada dua hal yang dibahas. Di dalam Undang-Undang Pemilu itu sudah ditentukan topik-topik besar yang menjadi bahan untuk kampanye metode debat. Metode debatnya seperti apa dan durasinya yang tepat seperti apa. Soal FGD debat Capres-Cawapres, lebih lengkapnya bersama saya sudah ada Komisioner KPU RI, Mas Agus Melas. Selamat sore, terima kasih Mas Melas. Ya. Mas Melas, tadi kan sudah dilakukan FGD ya, mulai dari pemerintah, NGO, ahli, masyarakat sipil, jurnalis. Yang jadi poinnya apa hasilnya? Sebenarnya gini, FGD ini bukan sekedar tindakan normatif ya, karena memang sebagaimana kita ketahui, debat Capres-Cawapres menjadi satu momentum tahapan yang juga krusial di masa kampanye. Karena kebutuhannya kan yang paling utama, masyarakat pemilih, terutama 204 juta pemilih itu harus mengetahui profil dari setiap pasangan calon, termasuk juga visi misi dan program yang akan disampaikan kepada publik. Nah, oleh karena itu KPU tentu berkepentingan untuk mengemas debat Capres-Cawapres ini dengan sangat optimal. Nah, khususnya kan dalam konteks bagaimana kemudian tema-tema itu disusun. Baik. Nah, kan yang ditunggu-tunggu tidak hanya sama publik, tapi juga sama paslon kan, ya mulai tadi temanya, kemudian tanggalnya, dan juga lokasinya. Ini udah ditentukan kah? Sementara ini, kalau KPU sudah punya tanggal-tanggal yang definitif, yang saat ini juga pada saat yang sama, dengan dialog ini sedang berlangsung di Aula KPU, pertemuan antara KPU dengan LO pasangan calon presiden wakil presiden untuk membicarakan tema, kemudian lokasi, dan juga tanggal-tanggal. Nah, yang jelas sampai saat ini, kalau khusus untuk pelaksanaan debatnya, yang jelas 2 kali akan dilaksanakan di bulan Desember ini, mulai pertengahan dan juga nanti minggu ketiga. Dan kemudian kalau di tahun 2024 akan ada 3 kali debat Capres-Cawapres pada bulan Januari sampai dengan awal Februari. Ya, awal Februari. Nah, kalau soal lokasi kan sebelumnya sempat ada rencana mau ada di luar Jakarta juga. Nah, kalau sampai hari ini gimana? Iya, kami juga sudah mendiskusikan di internal dengan berbagai pertimbangan. Kami putuskan semuanya di Jakarta. Nah, tentu saja kebutuhan-kebutuhan misalnya pihak-pihak di luar yang di Jakarta, ada kampus yang kemudian lokasinya tidak di Jakarta, ingin menyelenggarakan debat, tentu kami sangat mengapresiasi dan menghargai itu, inisiatif itu. Tetapi memang kalau debat Capres-Cawapres ya tentu porsinya 5 kali yang diselenggarakan oleh KPU. Tetapi kita sadar betul yang namanya debat 5 kali itu, debat Capres-Cawapres, mungkin bisa saja tidak semua isu yang misalnya antara perbedaan persepsi ya bahwa ini dianggap penting, dianggap urgent segala macam, mungkin tidak terakomodasi. Tetapi ruang itu saya kira bisa dilaksanakan di tempat lain, memang tidak dalam konteks debat Capres-Cawapres bagaimana yang jadi tanggung jawabnya KPU. Oke, kan debat Capres-Cawapres ini jadi momen paslon untuk mengkampanyekan visi misi, tapi juga sekaligus jadi momen pemilih bisa ngelihat mana yang cocok sama mereka. Nah, gimana caranya KPU bisa mengemas debat, kan tiap debat 150 menit ya, dipotong. Ya, totalnya 150 menit. Dipotong iklan. 120 menit. Nah, dalam 120 menit gimana biar publik itu bisa nangkep dengan detail gitu, konkret. Ya, justru itu tadi, makanya FGD yang kami laksanakan pagi tadi, dengan melibatkan kementerian lembaga, kemudian jurnalis senior, dan kemudian kelompok-kelompok masyarakat sipil, kalangan cerdik cendekia dari kampus, dalam rangka memberikan masukan, insight, agar format debat itu menjadi makin menarik. Kan tidak hanya formatnya, tetapi juga mengkonfirmasi
terkait dengan tema-tema besar yang kita sudah susun, tapi kan ada butuh tuh aksentuasi terhadap setiap tema. Jadi misalnya kalau bicara masalah isu lingkungan hidup kan bisa sangat umum, tapi misalnya yang sangat jadi concern kita sekarang apa nih? Misalnya apakah di isu pemanasan globalnya atau yang mana gitu. Nah, termasuk dalam konteks perekonomian itu kan bisa berbeda-beda. Tetapi juga sekaligus mendapatkan masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, ada isu-isu yang misalnya saat ini mainstream, tapi ada juga yang isu yang berada di pinggiran, tapi itu juga tidak kalah pentingnya. Nah, ini masukan-masukan dari FGD itu yang kemudian kami rumuskan, termasuk nanti kami akan bahas di pimpinan dan kita akan undang para panelis untuk merumuskannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat relevan. Oke, nah kalau untuk formatnya gimana? Apakah nanti dari 5 debat, 3 capres, 2 cawapres, atau ada yang bareng-bareng sebagai satu paslon, atau gimana? Ya, yang jelas kalau KPU mengajukan skema debat itu 5 kali, kita dedikasikan debat pertamanya untuk capres, kemudian debat kedua untuk cawapres, selang-seling gitu ya. Tetapi harus dipahami yang namanya debat capres-cawapres itu selamanya paslon. Jadi berdua mereka datang. Hanya saja misalnya formatnya kalau debatnya untuk yang perdana misalnya untuk capres, didedikasikan untuk capres, maka bisa aja dibagi proporsinya. Misalnya 70% bobot itu akan ada di capres, kemudian cawapresnya membackup. Itu sebagai satu format yang kita juga ajukan. Tapi bisa saja nanti debat yang kelima, kan setelah selang-seling capres, cawapres, capres, cawapres, debat kelimanya benar-benar untuk pasangan calonnya berdua. Jadi bobot bebannya ibaratnya separuh-separuh lah, setengah-setengah. Kan yang juga sama-sama diinginkan oleh publik adalah adanya panelis bisa elaborasi pertanyaan saat debat capres. Itu sudah ada pembicaraan ke sanakah, boleh atau tidaknya nanti? Ya, justru tadi itu kami mendapatkan banyak masukan dari peserta FGD dan saya kira salah satu usulannya ke sana. Jadi misalnya nanti bagaimana formulasi pertanyaan dan kemudian apakah pertanyaan itu beranjak dari yang umum-umum ke khusus atau langsung spesifik yang dikaitkan dengan data-data yang relevan. Dan kemudian apakah nanti dimungkinkan moderator ya, anggaplah gitu, atau panelis misalnya, terutama panelis ya, untuk pertanyaan itu tidak sekali pertanyaan dan kemudian direspon, apakah bisa diberikan pendalaman di situ. Itu bagian-bagian dari opsi yang kami tadi mendapatkan masukan dalam FGD pagi sampai siang. Oke, artinya kan juga yang sama-sama diinginkan adalah ini ya Mas, bisa semakin spesifik agar jawabannya semakin bisa mudah dipahami. Oke, terima kasih banyak Komisioner KPU RI Mas Agus Melas waktunya untuk Kompas TV. Dan